Yo, hello guys ya. Di video kali ini mungkin ini video kesukaan kalian dan sebelum kita lanjut jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena itu gratis ya. Dan di video kali ini mungkin akan backtest lagi ya metode yang udah gue jelasin ya dari bawah. Maksudnya kalian tinggal nonton playlistnya dan kalian tinggal ulang atau kalian tinggal pembiasakan sendiri terus siapa tahu ketemu model entry kalian kan ya. Gak tahu guys ya, karena ya kalian tinggal adaptasi. Gue udah ajarkan POI-nya, gue ajarkan semuanya ya. Kalian bisa merancang-rancang sebenarnya metode kalian gitu. Nah, tapi di sini kita akan tunjukin lagi backtest lagi ya. Ya, dan ini hari libur gue. Kalau hari libur tuh biasanya gue iseng-iseng lah backtest gitu kan ya. Nah, oke kita lanjut ya ke backtest session. Karena ada yang apa namanya? Yang request gitu kan ke gue itu katanya apa backtestnya itu dari itu bang, dari yang dekat-dekat lah. Oke lah, kita bakal backtest dari yang dekat-dekat. Nah ini isi namanya ya kan udah tahu. Dan kalau kalian ini ada yang terbaru lagi guys, di sini tuh ada prime session ya. Ini keren banget ya, kalian bisa pakai ini ya. Oh kita pakai ini aja ya buat iseng-iseng guys, iseng-iseng. Untuk target ya kita pakai berapa ya? 10% apa ya? Kalau lolos ya udah gitu kan. Oke, kita coba XAUUSD. Oh, Anda. Kita dari 1 April, 20 April aja ya sampai sekarang lah, sampai sekarang. Oke. Apa dari 18? Sebenarnya ngarang aja sih, kalian mau dari kapan gitu kan, terserah ya. Nah ini kalian pakai XAUUSD contohnya. Nah ini kita coba ya yang pro prime session, yang dimana ya kalau kalian lolos nih ini sangat bagus juga guys ya. Di sini maksimal daily lossnya segini, maksimal total lossnya segini. Ya kita bakal pakai risk 0,5% guys ya. Mudah-mudahan lolos ya. Oke kita lanjut. Nah ini udah. Bentar ini loading guys. Kok lama ya? Tadi ini pibonya kita setting dulu guys. Ntar. Kita pakai premium diskon aja lah ya buat tentuin POI-nya. Oh, putih. Level. Nah, ini udah gini aja lah, simple ya. Oke. Untuk apa namanya? Untuk sekarang ininya indikatornya ya kita cari. Kepencet. Kita pakai ini aja lah. Seperti biasa. Seperti biasa ya, kita ke akhir kuartal 1. Kita ke akhir kuartal 1 yaitu di 00. Oke. Oke. Ini kuartal 1 dia terjadi apa? Kuartal
akumulasi ya, berarti untuk manipulasi di sini jelas banget guys strukturnya. Ini break sini, bearish ya. Oke, berarti kita bisa tanda atas liquidity dan ini udah berada di area diskon ya. Harusnya ya POA yang ini nih yang bisa kita gunakan lah untuk sell, tapi kita lihat di 1 jam dulu. Gak ada apa-apa ya di 1 jam. Sebenarnya di bawah lagi ya, di bawah sini nih ada apa? Ada kiam. Berarti kalau kita lihat di sini ya, kita sell di sini. Nunggu time-nya kuartal 2, kuartal 3 masuk ya, itu berarti valid gitu. Target di sini. Kita limit coba. Untuk pandet ya gue biasanya pakai 0,5% resikonya. Ya udah seperti ini. Kita tunggu kuartal 2, kuartal 3 itu jam 1.30 ya, kurang lebih ya 1.30 udah masuk. Oke. Oh dia gak ada setup, ya udah skip. Gak ada setup, skip. Kita lanjut ya guys ke apa namanya, ke hari berikutnya. Oke. Tadi berapa ini? Ini 19, ini 20. Kita ke 00. Nah, 00 udah nemu. Ini berada di mana? Bentar. Sini. Ini bawah. Ya dia break bawah berarti ini sebenarnya akumulasi sih. Tapi udah dilihat jelas di sini ya, dia membuat strong high karena break atas, lalu terjadi MSS di sinilah ya. Dan sebenarnya ini marketnya udah turun guys ya, maksudnya udah kena key level kita juga nih yang tadi kita hapus untuk draw on liquidity-nya di sini gitu kan. Untuk menunggu ya manipulasi atas itu paling bagus. Ya paling bagus menunggu peluang ya terbentuknya seperti ini gitu loh, untuk turun ke bawah gitu. Terbentuknya potensial TS atau bentuknya inducement lalu turun ke bawah gitu. Tunggu ya. Dia bentuk apa? Nah, dia dan di sini ya, ini timing di 0000, maksudnya di kuartal 1 dia close di dalam kuartal daripada kuartal 4. Sampai sini. Tuh, dia masih close di dalam. Ya kemungkinan besar ini adalah akumulasi. Kita lihat saja bentar pergerakannya. Dan kita bisa lihat di sini dia membentuk apa gitu. Timing dari jam berapa aja gue lupa ya. Di sini 1.30 sampai 4.30 ya. Karena gue biasanya pakai alarm guys, makanya gak terlalu nginget lah, alarm aja sesuaiin kuartalnya gitu. Seperti ini. Oke. Dia bentuk apa ini? Bentuk inducement sebenarnya ya. Di area sini dia tag inducement-nya, berarti udah valid high-nya, dan yang masih press adalah di area sini. Poi yang masih press adalah di area sini. Apakah kita akan coba ya? Apa salahnya kalau kita mencobanya di sini? Gue ini karena apa? Gue gak suka ya sebenarnya kayak SL di sini gitu loh, kayak orang. Nah, gue biasanya agak lebarin ya, ini ada fair value gap di atasnya lagi malahan ya. Gue ada OC di situ. Dengan target ya ke draw on liquidity yaitu di sini gitu loh. Kalau sampai kita limit. Oke, gak kena ya. Oke, gak kena ya. Ternyata gak kena. So dia kena ke area QM yang kita buat di sini ya. Bentar dulu. Akumulasi, manipulasinya belum ke clear sebenarnya POI yang di atasnya gitu loh ya. Nih bentar. Ini ya distribusi ya, tinggal perlu distribusi untuk
kuartal 3 yaitu ke bawah. Nah, cuma ya kalau kalian lihat di sini nih. Bentar. Ini di sini sebenarnya sudah melakukan liquidity. Tapi belum terjadi CISD kan? Berarti harusnya di sini kita bisa masuk tadi, tapi SL harusnya. Bentar, gue agak bingung sedikit guys ini. Ini kondisinya kita skip aja lah, skip aja. Tapi untuk kalau dari analisa gue ya, dia masih bisa kena ini ya, lalu melakukan penurunan. Kenapa? Karena di sini sudah buat liquidity berkali-kali nih. Kayak dia kayak mau turun tapi gak turun gitu loh. Ini banyak orang pasti yang udah yang sell di situ gitu loh. Dan hanya yang press yang di sini nih, yang di press di sini dia sudah membentuk strong high karena di sini udah sweep ini nih. Nih kalau kalian tukar link chart ini kan bullish, bearish, bullish, bearish. Nah, ini udah CISD ke atas. Sebenarnya ini sebenarnya zona jebakan juga ya. Maksudnya zona tipuan bahwa banyak orang yang buy ke atas gitu loh. Tapi nyatanya dia turun gitu. Nah, berarti area-area ini adalah area penting. Gue akan coba. Tapi harus masuknya pas di time kuartal 2, kuartal 3 dari kuartal 3 yaitu 7.30 coba. Di sini ya berarti. Ini udah pas time-nya. Ini pergerakannya agak ke atas gini ya, dan tapi kita cobalah, gak apa-apa ya, SL ya, enggak. Nah, dan di sini ada beberapa zone ya, gue SL di atas ini aja nih, karena ada fair value gap, dan di atas fair value gap ini gue ngerasa itu salah satu zona yang bisa melindungi lah. Nah, gue turun target ya sampai sini. Oke, coba ya. Oke, kena. Oke, kita bisa break even ya. Oke, break even aja lah ya. Wait. Oke, kena ya. Oke, dia udah mau BEP tadi guys. Dia mau BEP ya, tapi enggak. Oke, kita lanjut. Nah, TP ya, alhamdulillah. Tadi risknya berapa guys kita? 0,5 kan, takutnya berubah. Oke, benar. Oke, kita lanjut ya ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 22 ya kalau salah, ini 21. Kita ke 00. Nah, ini udah 00. Oke, kita bisa lihat ya. Kuartal low-nya di mana? Kuartal 4. Tuh, high-nya di sini. Ini X kuartal apa namanya? Kuartal 4 terjadi X gitu kan? Ya. Karena dia berada di luar. Oke, kita coba lihat kuartal 1X, kuartal 2 berarti skip ya. Kita entry di kuartal 3 yaitu di jam 7.30, kita nyari entry untuk follow distribusinya. Kepencet guys. Oke, di sini. Kita ke situ aja ya, jelas. Oke. Ini 7.15 dan ini 7.30. 7.30 dia berada di area sini ya. Nah, ini kita tinggal nunggu manipulasi ke atas ya, dan tapi ya di sini dia sudah buat strong high atau sudah buat manipulasi ya ke atas di kuartal 2 lalu ke bawah gitu loh CSD. Ini di area-area sini lah ya, udah kena poi, lalu dia membentuk strong high di area-area sini nih, lalu dia membentuk MSS di sini gitu kan. Kita tunggu apa yang bakal dia lakukan. Apakah dia bakal nge-sweep area ini lalu
melanjutkan ke atas. Untuk gue sih potensial entry ya untuk sekarang yaitu di area sinian ya, di CISD, karena ini sangat itu. Tapi kalau lebih tuh ya di sini nih, kita coba lihat 1 jam dulu lah ya, biar gak bingung, karena terlalu banyaknya entry pointnya. Untuk 1 jam sendiri ya di resisten sini nih. Oke, kita coba ya untuk try di area sini. Kita close di atas. Ini dengan target ya di bawah. Coba. Oke, nggak kena. Oke, sebenarnya di sini, nah dia udah terjadinya manipulasi ke atas. Tapi di sini gak ada poi apapun. Ya. Gak ada sih untuk gue trade. Gak ada ya. Setupnya gak kena. Kita lanjut ke hari berikutnya, yaitu 00. Oke, 00. Lalu kita lihat ini terjadi apa. Di sini dia terjadinya apa? Akumulasi ya jelas. Bentar. Ini kuartal 4. Kuartal 4 di situ ya, dan ini terjadinya berarti ya bukan akumulasi, ini X. Berarti kita nanti ke kuartal 3 yaitu di jam 6.00. Di jam ini aja nih langsung ya, 7.30. 7.30. Oke. Bentar guys. Tujuh 30, gak ada apa-apa guys ya, nunggu, sabar. Up. Nah ini jam berapa ini? Ini kan tadi di sini terjadinya X, berarti ini akumulasi yang manipulasi ke bawah gitu kan. Sebenarnya di 7.30 dia melakukan manipulasi ke bawah ya. Tapi di sini ya, ini zona di sini ya sebenarnya belum selesai gitu loh. Untuk eksternalnya terbentuk gitu loh. Dia habis ambil ya, kalau dari pergerakan sini rasanya untuk buy ya di sini agak gila ya guys ya. Counter ini namanya gitu kan. Dan bisa kita lihat juga di sini dia pas turun mengambil inducement ya. Lalu turun, dia ambil inducement lalu turun. Ya, kemungkinan ini kenaikan ini hanya untuk mengambil inducement gitu. Jadi kita lebih baik ya untuk tangkap ya, manipulasi ke atas gitu loh. Kalau mau di sini gitu loh untuk trendnya. Cuma kalau untuk menangkap yang atas, apakah di sini ada poi yang press? Ya udah kita ke 1 jam. Ini untuk area ini juga inducementnya nggak valid ya, karena dia tidak mengambil high-nya gitu loh, tidak sweep high-nya. Ya kayak ini dia sweep high-nya, yang ini tidak ada sweep high ya, maka inducement yang bagus yaitu di area sini gitu loh. Ini bisa menjadi manipulasian kita gitu loh. Nah kita coba lihat di 1 jamnya. Dan untuk poi yang kita gunakan gitu ya, sebenarnya bisa ya di area-area sini nih, area-area SBR, area-area ini nih ya, area supply. Berarti kita bisa lihat di sini, ini ada support juga di sini nih. Ada support, tapi ya
Untuk area QM-nya ini agak-agak riskan sih kalau di sini menurutku. Karena ini bisa jadi last liquidity terakhir gitu loh di sini. Coba kita lihat di 5 menit. Ya kalau mau di sini stop loss paling di atas value gap sini nih. Inversion. Bentar, mana sih ini? Kita SL-nya mungkin agak lebar ya untuk di sini. Karena ini zonanya juga lebar. Bentar. Ini gue gak kurang yakinnya tuh kayak, bentar dulu. Nah, ini di H1 jelas banget nih di sini high low lower low-nya. Enakan di sini nih sebenarnya, guys. Tapi kejauhan sih untuk apa namanya, untuk nge-sweep dan ngambilnya itu. Tapi apakah kita coba di area sini? Lebih baik kita apa sih yang kita coba yang ini, yang bagusnya tuh seperti ini guys nih, gue jelasin kalian. Mana sih? Kok gak ada ya? Di mana dia? Nah ini. Contoh di sini ada high, low, high, lower low, jelas gitu. Nah, di sini dia buat inducement katakanlah ya. Nah, itu gini nih. Aduh, itu upload setup banget guys ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kurang jelas ya. Kita coba 30 menit, bentar. 30 menit agak atas, tapi 1 jam. Sih yang paling jelas tuh 1 jam gitu kan. Nah, ini inducementnya, ininya. Ah, ini nih jelas banget nih. Oke, kita coba aja di sini ya. Oke, di sini stop loss di atas sini lah ya. Sini nih, atas sini. Target ya di low sini. Untuk follow eksternalnya. Oke, coba ya. Naik coy. Wih, kena ya, tapi gak tahu ini hasil apa. TP. Wis. Dia break low-nya ini, nah kita BP. Gak apa-apa BP ya. Wih, mau BP. Gelo ya. Gelo ini guys ya. Widih, ini Holy Grail ya, merasa Holy Grail ya. Lah ini udah mau selesai targetnya anjir. Kita takutnya tiba-tiba selesai ya. Kita ini, gue masih beberapa trade lagi yang mungkin ini masih sedikit doang gitu kan. Oke, kita coba ya. Risknya kita turunin guys, 0,2% ya nanti biar gas cepet targetnya gitu loh. Oke, ini udah mau capai target. Oke, kita lanjut ya ke sini, yaitu di 00 lagi. Ya tapi nanti sebenarnya kadang kita nemu kondisi market yang nggak stabil ya, itu harus sabar guys, kayak kena SL gitu loh. Ya ini lagi market bagus aja guys ya. Bentar. 00. Nah, ini 00 ya. Dia berada di mana? Contoh ini kuartal 4 berarti akumulasi. Karena dia di bawah kuartal 4. Berarti kita nunggu manipulasi, dan ini jelas banget guys. Nih, ketika market ya ngebentuk gini guys, low high lower low, high lower low ya, dia di sini ya mungkin dia bakal ngemanipulasi ke bawah untuk retracement ke atas gitu. Kita lihat ya. Coba. Oke, dia udah manips ke bawah. Kita tunggu jam ini ya sih, sebenarnya jam kuartal 2 untuk follow manipulasinya jadi 1.30 guys. Sini. Oke. Di sini sudah terjadi apa? Sudah terjadi CISD. Ini udah manipulasi ke bawah ya, jelas banget. Ini ada potensial TS ya, dan udah terjadi CSD. Kita bisa entry di QM-nya di sini nih. Target di mana? Liquidity terakhir ya di sini gitu loh.
sampai sini. Dapat 4R. Ntar, ini berarti 9, 10, kurang 1% lagi ya guys. Coba kita kasih. Ini kalau dapat 1%, ini 1% juga. What the hell? 0,1. Nah ini buat 0,01. Masa segini guys ya? Bentar. Gak apa-apa lah. 0,02 lah. 0,01 risknya biar gak langsung lulus. Kita nyesel ya pakai yang padat, malah mau lulus guys. Kalau 0,1 ini 400, berarti butuh 3 kali trade lagi ya untuk lulus mungkin ya. Gak tahu guys. Ya kisaran butuh segitu lah ya. 1 atau 0,2 lah. 0,2 itu 200, 0,1 aja lah. Masa bentar doang, kan ada yang request kayaknya lama gitu loh backtestnya. 0,1. Oke 0,1 aja lah. Mudah-mudahan TP ya biar cepet. Nah ini CISD ya, dan kita follow. Oke udah break itu ya, kita BP. Oke. Enak banget ini market guys, sumpah. Wis. TP guys. Ya ini malah bentar lagi nih, sekali TP lagi nih udah nih kita backtestnya guys. Baru berapa menit kan ya. Cantik-cantik setupnya sumpah. Intinya kalian harus tahu posisinya dulu gitu loh, jangan sembarangan tekan-tekan ya guys ya. Ini udah agak ngelag-ngelagin ya guys, gak tahu kenapa. Kita ke 00 lagi. Nah. Ini udah liquidity sweep ke atas, CISD ke bawah gitu kan. Sini. Target selanjutnya adalah draw liquidity yang mau dicapai di sini gitu kan. Gitu-gitu aja sih guys, tapi kita lihat dulu di 00 apakah dia buat X atau akumulasi atau manipulasi. Coba. Di M15 sebenarnya udah jelas guys, kalau pergerakannya jelas gini. Bentar guys, ini kenapa sih agak ngelag gini ya? Suara gue ngelag gak guys? Tapi kalau kesini enggak tuh. Ini di efek apanya doang tuh, kalau kesini enggak. Tuh. Di sini doang guys. Kita pakai refresh dulu ya bentar. Gue lagi seneng guys ya, gue cerita kalian nih nonton Dracin gini guys, seru banget sumpah. Apakah di kalian juga ada yang suka nonton Dracin ya? Gue suka banget nonton Dracin guys ya. Gak tau kenapa. Ini awalnya dari kegabutan sih, iseng-iseng, sekarang malah kecanduan guys. Ini gue lagi nonton yang ini gitu kan ya. Oke. Ini kita lanjut. Tadi gimana ini? Ini ada akumulasi ya berarti, karena di area sini gitu kan ya. Area sini kuartal 4-nya ya, kuartal 1 berada di kuartal 4 ya, berarti akumulasi. Kita bisa nunggu di 130. Harus berdasarkan logika guys ya. Masuk tuh harus kayak, wah ini masuk akal gak masuk di sini, jangan kayak wah ini harus masuk di sini gitu. Kok gak bisa ya? Sini. Kok bisa ke sana, aneh banget. Kita skip aja ya, langsung ke 130. Udah. Ini kayak mana ini guys? Kuartal 2 sudah sweep kuartal 1 dengan area yang sangat bagus, yaitu di area
premium. Bisa kita lihat dari sini ke sini, kita tarik sembarangan tuh. Dia berada di area premium. Dan di sini udah ada liquidity shift CSD ya ke bawah gitu kan, atau market structure shift. Udah taken inducement ya bahkan ya. Dan sebenarnya inducement di area situ dan di area sini ya, untuk konfirmasi bahwa rank low berikutnya menjadi sebuah target ya. Sebenarnya untuk target yang paling bagus yaitu di sini. Oke, kita coba ya CSD ya. Dan kalau kalian mau entry ya, sebenarnya ada CSD di atas ke bawah ya. Kita tunggu reaksinya ini, karena ini masa kita langsung antara nih, ada dua zona entry sebenarnya, yaitu di area sini ya, lalu dan di area sini. QM terdekatnya kita lihat. Oke, di sini ya dia membuat satu potensi untuk nge-sweep atas lalu turun. Tapi kita lihat 1 jamnya ya, di sini ada OC. Ya, bagus ini guys. 1 jam OC, 30 menit QM, 4 jam mungkin gak ada apa-apa ya, tapi di 1 jam ini ada OC yang di break ya. Ini bisa menjadi acuan kita untuk sell, yaitu di area sini. Oke, stop loss ya, gue letakkan di area-area sini nih, karena jujur gue kurang pede ya untuk stop loss tipis-tipis. Target ya sampai sini pun udah gede tuh, 7R guys. Kita limit ya, dan kalau ini TP sekali lagi mungkin kita udah gitu loh. Tapi kalau SL ya kita lanjut. Oke. Kita lihat ya apakah TP atau KSL. Oke, ya kena ya. Oke, ya kita bisa BEP aja ya. Hahaha, ini udah break ini nih, udah break ini guys. SOP-nya BEP sih. Wih. Apakah bakal TP? Ya ini market nih kayak gini biasanya. Ketika mau TP tuh dimainin dulu guys. Kocak bener kan? Ini mau TP apa SL gitu kan? Waduh, naik lagi coy. Oke. TP, udah lolos ya. Gila, belum ada drawdown ya ini. Ini karena marketnya lagi ngedukung ya. Dan nah, kalau dia efek replay itu dapat ini guys. Nanti kalau kalian mau coba sistem backtestnya, sebenarnya saran dari gue kalau kalian mau ikut pandat ya, kalian lancarkan di efek replay dulu di ini. Ini kan nggak bisa di play ke belakang gitu. Kalian harus bener-bener ya jago ya, kalian ulang terus ya, contoh dari tahun segini ke tahun segini ya, dengan target paling bagus 100% gitu kan ya, biar kalian lebih lebih jago gitu guys ya. Nanti kalau ke pandat kalian bakal santai gitu, karena kalian udah mempunyai confident gitu. Nah itu saran dari gue ya, mungkin segini ya guys ya. Sorry gak bisa lama-lama ya, karena ya ini gara-gara udah lulus duluan gitu loh. Kita ke analisa ya, dan yang mana sih? Nah yang ini tadi kan ininya, entry-nya baru 4 sebenarnya, dikit ya guys ya. Dan ya grow ini ya belum ada loss untuk bulan April 2026, maksudnya di tahun dari 21 dari 19 apa tadi berapa gue lupa. Niatnya tadi gue mau setengah sih, April sampai Mei, mungkin setengah April setengah Mei, atau sampai ke Juni gitu loh. Tapi gak sampai karena udah lulus duluan gitu. Nah gitulah ya, mungkin kalian bisa praktekkan ya. Harus satukan juga logik ya, entry model tetap harus sama, tapi dengan kalian harus satukan yang kalian pelajari, kayak contoh dari segi eksternal atau internal, premium, diskon ya. Bahkan kalau kalian combine dengan level kayak level OT gitu, itu bagus juga guys. Jadi kalian lebih prepare entry-nya, dan selalu ya saran dari gue, selalu cari setup yang A++ saja guys ya. Oke? Thank you guys yang udah nonton ya. Gue selalu ingetin ya, jangan lupa klik tombol subscribe karena gratis, dan di bawah juga ada link Telegram gue, yaitu bisa join juga guys ya. Oke? See you guys, bye bye. Thank you ya, makasih banyak yang udah subscribe. Pokoknya thank you ya sudah sejauh ini guys. Oke? Bye bye.